Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna abiduka banu abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, kembali lagi kita bisa bertemu dalam segmen Tadabbur Doa pada episode kedua. Insya Allah pada episode kedua ini kita akan membahas satu doa dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Ya. Insya Allah sahabat-sahabat fillah semua sudah sering mendengar doa ini dan barangkali sudah menjadi list doa ya rutin yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini bisa dipanjatkan oleh siapapun ya, bagi yang sudah berkeluarga ataupun bagi yang ingin mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun ya. Maka doa ini pantas ya untuk selalu kita ulang-ulang di dalam setiap momen-momen ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ya, doanya insya Allah teman-teman semua ya sudah pada tahu ya, sudah pada hafal insya Allah juga ya kita mengambil tadabbur doa Quran surat Al-Furqan ayat 74 ini. Tentu ada banyak sekali hikmah ya dari tadabbur doa surat Al-Furqan ayat 74 ini. Ya, salah satu pertanyaannya ya, kenapa di dalam ayat ini disebutkan ya kita memohon kepada Allah agar dikaruniai ya, pasangan keturunan yang menyejukkan mata. Ya. Selain itu bukan hanya menyejukkan mata, tetapi juga menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita akan bedah ya doa ini, doa yang memiliki redaksi yang sangat kuat. Ya. Kita malam hari ini akan mentadabburi doa Quran Surat Al-Furqan ayat 74 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, isi redaksi dari doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita perhatikan ayat ke-74 surat Al-Furqan ini ya mengandung redaksi doa yang sangat kuat, memiliki banyak sekali hikmah, memiliki banyak sekali pelajaran dari ayat ke-74 surat Al-Furqan ini. Ya. Dalam doa ini, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi keluarga yang qurrata a'yun, ya. Tetapi harus lebih lagi. Ya. Obsesi kita bukan hanya menjadi keluarga yang hanya qurrata a'yun ya, yang hanya baik di dalam internal ya, tapi harus menjadi lil muttaqina imama. Ini permintaan yang sangat tinggi sejatinya ya.
Jadi kita akan urai satu persatu tiap kalimat-kalimat dalam doa ini. Tentunya kita kalau mengambil tafsir dari Quran surat Al-Furqan ayat 74 ini, saya mengambil tafsir dari As-Sa'di, ya. Maka dapatlah kita penafsiran, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan doa-doa sempurna. Di doanya merupakan doa-doa yang sempurna, ya. Karena itulah, ya, ketika kita mendapatkan satu redaksi doa dalam Al-Quran, tentunya redaksi doa itu adalah doa yang sempurna, ya. Maka dianjurkan memperbanyak doa-doa yang bersumber dari Al-Quran, ya. Setelah dari Al-Quran, bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Ketika kita meminta dengan doa, ya, redaksi doa dari Al-Quran, maka itu tentu lebih powerful, ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadi. Apalagi tadi redaksi dari Quran, redaksi dari para anbiya, ya, doa-doa para nabi itu lebih powerful lagi kalau kita berdoa menggunakan redaksi dari Al-Quran dan para nabi, ya. Mereka berdoa dengan doa-doa yang sempurna yang sekiranya bermanfaat bagi mereka, ya. Jadi para nabi, ya, redaksi-redaksi di dalam Quran itu, ya, doa-doanya bermanfaat bagi diri kita, ya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat orang-orang saleh, sifat para anbiya, mereka mintanya hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Seperti tadi istri dan keturunan yang saleh, ya. Minta bukan hanya menjadi pribadi yang solih bagi dirinya sendiri, ya, tetapi solih keluarganya, istrinya, anak keturunannya, cucu-cucunya menjadi keturunan yang solih dan solihah, ya. Kemudian, ya, komentar dari Imam As-Sa'di, ya, ini ada hal yang menarik, ya, dan tindak lanjut dari doa seperti itu, ya. Jadi ditindaklanjuti doanya, bukan hanya sekedar berdoa saja, ya. Ada tindak lanjutnya, yakni mereka berusaha mendidik, ya. Mereka berusaha untuk membimbing, ya. Mereka juga menasihati anggota-anggota keluarga mereka, ya. Jadi nggak sekedar cuman berdoa aja, ya, tapi ada langkah-langkah konkret, ya. Tapi ada juga usaha ikhtiar, ya, agar mendapatkan keluarga yang qurrata ayun dan lil muttaqina imama. Jadi nggak cukup cuman berdoa aja, ya. Doa landasan utamanya, pondasi utamanya, selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendidik, membimbing, ya, menasihati anggota-anggota keluarga mereka. Kemudian komentar dari Imam As-Sa'di selanjutnya, ya, karena barang siapa mengharapkan sesuatu dan memintakannya kepada Allah, ya, siapa yang berharap, ya, berharap akan sesuatu, ya, kemudian minta kepada Allah, maka dia harus berusaha mewujudkannya, ya. Jadi dia sekuat tenaga, ya, ingin mewujudkannya, bukan hanya sekedar tadi minta, ya, tapi kalau benar-benar pengen, kalau benar-benar serius, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang dia idam-idamkan, ya, apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia harapkan, ya. Ada langkah nyata, langkah konkret, ya, ikhtiar, ya, supaya nggak sekedar cuman impian belaka, ya. Kadang-kadang kan kita berdoa doang gitu, ya, tapi nggak mau berusaha untuk mewujudkan atau melaksanakan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan, ya, doa-doa kita. Baik, kita lanjutkan. Kita bagi-bagi, ya, penggalan-penggalan katanya, dimulai dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 bagian, ya, di dalam doa ini, ya.
dimulai dari kata Rabbana. Ya, kita akan kupas ya satu persatu bagian ini ya, dan kita akan temukan hikmah yang luar biasa dari doa ini. Ketika kita ya mengungkapkan kalimat Rabbana, ketika kita berdoa dengan kalimat Rabbana, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Masih ingat ya di pembahasan tadabbur doa ya episode pertama kita sudah mengupas ya kata Rabbana. Ketika kita berdoa dengan redaksi Rabbana ya itu berbeda dengan redaksi Allahumma ya atau redaksi ya Allah. Tetapi Rabbana ini punya makna-makna tersendiri ya. Ketika kita mengatakan Rabbana ya, penyebutan doa dengan format kata Rabbana menandakan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Ya, umumnya tadi doa-doa di dalam Al-Qur'an itu dibuka dengan kalimat Rabbana, yaitu menandakan kedekatan ya seorang hamba-hamba ya, hamba-hamba yang spesial memiliki kedekatan dengan Allah sehingga penyebutannya dengan kata Rabbana. Ya. Dan Rabb itu makna Rabb memiliki setidaknya beberapa makna ya. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan episode pertama ya. Di dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Rabb memiliki setidaknya beberapa makna. Pertama, Rabb itu sebagai pemilik ya. Rabb sebagai penguasa yang menguasai diri kita. Kemudian Rabb itu adalah sebagai pendidik ya atau sebagai murabbi ya. Rabb juga sebagai pengurus atau qayyim yang mengurusi diri kita ya. Rabb sebagai pemberi karunia atau al-mun'im, Allah yang selalu terus-menerus memberikan karunia kepada kita. Lebih lanjutnya bisa disimak ya episode pertama. Ya, di dalam doa ini juga sama diungkapkan dengan dibuka dengan kalimat Rabbana. Ya. Rabbana, kemudian ayat keduanya ya, kata keduanya adalah hablana. Hablana. Hablana juga sudah kita bahas ya pada episode pertama kemarin ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Ya, ada kalimat wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, di sini ya, setelah kata Rabbana langsung dibuka dengan hablana. Jadi seakan-akan kita meminta tadi kepada Allah sebagai Rabb ya, yang memiliki 5 keutamaan ya, 5 sifat-sifat Allah, kemudian kita meminta agar diberikan sesuatu yang besar ya. Karena kemarin ya masih ingat ya kata hab itu berasal dari kata hibah. Kalau hibah itu kan artinya pemberian atau hadiah ya. Kalau wahablana, hablana itu kita meminta kepada Allah agar diberikan kepada kita sesuatu hadiah yang besar ya, hadiah yang spesial, hadiah yang sangat rahasia, hadiah yang imbalannya sangat besar di sisi Allah. Jadi doa ini bukan sekedar doa biasa ya, tapi kita meminta doa yang sangat luar biasa ya, meminta permintaan yang sangat istimewa, meminta permintaan yang sangat spesial ya. Dimana kenapa hikmahnya kita ya meminta sesuatu yang spesial ini ya, dalam hal ini adalah min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Berarti ya keluarga istri ya yang menyejukkan pandangan mata ya, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Itu adalah sesuatu yang sangat besar ya. Bagaimana tidak besar ya? Nah, kita nanti akan melihat ya betapa para ulama itu memiliki keharmonisan yang sangat luar biasa bersama istrinya ya, bersama keluarganya sehingga akhirnya lahirlah anak-anak ya keluarga yang qurrata a'yun. Ya, setelah lahir dari keluarga yang qurrata a'yun nanti bisa menghasilkan
keluarga yang lil muttaqina imama. Bagi orang bertakwa menjadi imam. Setelah kata Rabbana, ya Engkau yang maha memiliki, Engkau yang maha menguasai, Engkau yang maha mengatur, Engkau yang maha mengurus, Engkau yang maha memberikan karunia, hablana, berikanlah kami, ya, berikanlah kepada kami hadiah yang sangat istimewa, imbalan yang sangat besar, hadiah yang sangat rahasia dari sisi Engkau kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, dari pasangan-pasangan kami, ya. Nah, kita lihat ketika menafsirkan ayat min azwajina, ya, kita tadabburi dari keluarga, dari istri-istri kami, dari pasangan-pasangan kami. Maka kita harus ingat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutarakan kepada Muaz bin Jabal adalah, ya Muaz, wahai Muaz, ya, qalbun syakirun, walisanun dzakirun, wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun mimma tanazan nas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muaz, ini nasihat Rasul kepada Muaz bin Jabal, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ada 3 ya kriteria, ya, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan istri salihah yang menolongmu kepada urusan dunia dan agamamu adalah sebaik-baik simpanan manusia. Ini di hadis riwayat Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Albani, ya, nomor 4116. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik simpanan bagi manusia itu, nah, dia kalau belum punya istri, ya, berarti hati yang bersyukur, ya. Hati kita selalu berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Ya, takdir-takdirnya, baik yang baik maupun baik yang takdir yang buruk, ya. Walisanun dzakirun, dan lisan yang selalu berzikir itu adalah simpanan terbaik bagi manusia, ya. Jadi simpanan terbaik itu bukan tabungan, ya, bukan emas, ya, tapi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu zikir, dan wa zaujatun shalihatun, istri-istri yang dia itu salih, yang selalu, ya, menolong kita, menunjukkan kepada kita urusan dunia kita, ya, dan urusan agama kita. Itulah sebaik-baik simpanan, ya, sebaik-baik investasi, ya, bagi manusia, ya. Kata Rasulullah, ya, khairun maktanazun nas. Sebaik-baik simpanan, sebaik-baik investasi, ya. Maka berdoalah, ya, bagi yang belum punya pasangan, ya, dengan memperbanyak, ya, doa ini. Nggak masalah, ya, kita nggak pernah tahu, ya, jodoh kita misalkan datangnya kapan, tapi kalau kita, ya, sudah rutin berdoa, ya, doa ini, kendati pun jodoh kita belum datang, ya, setidaknya kita punya simpanan tabungan doa yang sangat banyak. Simpanan tabungan doa yang sangat banyak. Bagi pasangan yang sudah menikah, ya, yang belum dikaruniai keturunan, ini juga sama, ya. Doanya agar nanti ketika diberikan keturunannya menjadi keturunan yang qurrata a'yun dan lil muttaqina imama. Terlebih lagi bagi yang sudah menikah, ya, dan juga punya keturunan. Ini harus menjadi doa yang barangkali wajib, ya. Doa yang harus selalu dipinta oleh kita, ya, terutama juga bagi para laki-laki sebagai imam di dalam keluarga, ya, perbanyaklah membaca doa ini. Ibu-ibu juga sama, ya, sebagai ibu, ya, madrasah al-ula, madrasah pertama, ya, bagi anak-anaknya juga harus
memperbanyak membaca doa ini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ada kisah teladan ya, dari Tarikh Baghdad ya, dari Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Imam Ahmad bin Hanbal bercerita ya, berkisah mengenai istrinya yang bernama Abasah binti Fadl. Abasah binti Fadl ini merupakan ibu dari putranya yang bernama Saleh ya. Di Imam bin Hanbal ini punya istri namanya Abasah binti Fadl. Imam Ahmad berkisah, Masya Allah, tabarakallah ya, aku tinggal bersama Ummu Saleh selama 30 tahun. Jadi berumah tangga gitu ya, tinggal bareng-bareng dengan Ummu Saleh, ya, ibunya Saleh ya, selama 30 tahun. Aku dan dia tidak pernah berselisih meski hanya satu kata. Nggak pernah ya berselisih, walau cuma satu kata aja, kata beliau. Nah, ini teladan bagi kita ya, teladan bagi yang sudah berumah tangga, bagaimana ya dahsyatnya ya rumah tangga Imam bin Hanbal ini. Selama 30 tahun nggak pernah ada perselisihan, cuma satu kata juga nggak ada, kata beliau ya. Tentu ini teladan ya, yang harus kita tiru dan kita berdoa ya, semoga Allah karuniakan kita ya kemampuan yang sama ya, minimal kalaupun belum bisa menyerupai lah ya Imam bin Hanbal ini. Selama 30 tahun, bayangkan ya, tidak ada cekcok sama sekali. Rabbana hablana min azwajina ya, dari pasangan-pasangan kami. Ya. Ketika kita berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina ya, kalau kita ingin menghasilkan generasi yang qurrata a'yun dan waj'alil muttaqina imama, maka yang pertama kali ya harus dilakukan itu adalah bersama pasangan dulu juga harus qurrata a'yun. Ya, sesama dengan pasangan ini ya, kenapa Allah nge-mention ya, menyebutkan kata azwajina itu lebih dahulu daripada anak-anak ya, keturunan, karena keluarga ya yang qurrata a'yun itu nggak akan pernah tercapai, ya, nggak akan pernah hadir, nggak akan pernah lahir dari pasangan-pasangan yang selalu ya tadi ya nggak beres gitu ya, nggak sinkron antara satu sama lain ya. Nggak ke Allah dua-duanya, itu susah ya. Maka kita akan saksikan dalam pentas sejarah ya, anak-anak yang hebat, keluarga yang hebat, ya, sosok-sosok ya, manusia-manusia yang menjadi insan paripurna di dalam Al-Quran itu dilahirkan dari ya induknya dari pasangan dulu ya, pasangan yang sama-sama qurrata a'yun ya. Jadi kalau masih dengan min azwajina ini kita bermasalah ya, dzurriyyatina juga akan berpengaruh. Jadi yang pertama kali adalah minta kepada Allah agar diislahkan ya, diperbaiki antara suami dan istri. Ya. Kedua-duanya ya agar menjadi qurrata a'yun dan menjadi pelipur lara ya. Menjadi melihatnya itu menjadi qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata kita ya. Ya. Selanjutnya setelah min azwajina baru dzurriyyatina, ya, baru keturunan-keturunan. Jadi jangan harap ya, jangan harap kita loncat ya pengen anak-anak kita saleh, keturunan-keturunan kita saleh, cucu-cucu kita misalkan saleh, tapi dari azwajinanya juga nggak beres ya. Dari internal ya, suami istri ya pasangannya juga belum beres ya. Ya, dzurriyyatina itu adalah salah satu faktor saja ya. Nah, faktor kesalihan ibu bapak itu sangat besar mempengaruhi kesalihan anak dan cucu ya, kesalihan anak-anak ya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shalihah. Jadi kan di kisahnya ya di surat Al-Kahfi
Nabi Musa ya bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian bertemu dengan anak yatim ya yang saleh ya anak yatim ini. Ternyata ya kenapa anak yatim ini saleh ya karena dari kakek-kakek buyutnya ya. Kakek-kakek buyutnya itu wakana abuhuma salihah, yaitu orang-orang saleh. Jadi akan besar ya faktor meskipun tidak ada jaminan ya seorang nabi pun ya punya anak yang tidak soleh, tetapi sangat berpengaruh juga ya faktor kesalehan orang tua ya itu akan signifikan terhadap kesalehan anak-anak. Ya, faktor kesalehan orang tua itu sangat berdampak bagi faktor kesalehan anak-anak. Ya. Selain itu juga ya ini juga bisa kita aplikasikan, implementasikan ya bagi para pengajar ya. Bagi para pengajar itu faktor kesalihan seorang guru akan berpengaruh kepada kesalihan murid didiknya. Faktor kesalihan guru itu akan berpengaruh kepada anak-anak didiknya. Jadi jangan sampai menyalahkan dulu anak-anak ya. Ini anak-anaknya kok bandel-bandel gitu ya. Murid-muridnya susah diatur ya. Tapi kita sebagai guru atau sebagai orang tua introspeksi terlebih dahulu. Kita introspeksi dulu ya. Sudahkah kita tadi ya mengimplementasikan kesalihan di dalam pribadi-pribadi kita? Ya. Oh ternyata gurunya misalkan jarang qiyamul lail. Ya pantas ya anak-anaknya juga ya nakal-nakal atau susah untuk menyerap ilmu. Ya. Atau misalkan ada seorang musyrif yang menerima setoran santri-santrinya. Ya, kalau ada santri yang susah untuk hafal itu dalam menghafal Quran ya bisa jadi itu juga ada faktor dari musyrifnya ya. Jadi nggak serta-merta ya anak atau murid itu ya kalau ada masalah ya bukan dari murid atau anak itu sendiri, barangkali juga ada faktor dari atas ya, faktor dari orang tuanya atau faktor dari gurunya ya. Wadurriyatina ya. Kita akan mendapatkan hadis ya dari Ibnu Malaki ya. Qala Ibnu Malaki dia mengatakan ya adanya batasan spesifik pada anak dengan sifat salih ya. Jadi batasan spesifik seorang anak itu dari dilihat ya dari salih atau tidaknya seorang anak itu ya. Karena pahala tidak akan diperoleh oleh orang tua selain dari anak yang salih. Jadi orang tua itu juga bisa mendapatkan pahala ya dari anak-anak yang saleh itu ya. Adanya batasan spesifik pada anak ya dengan orang tuanya itu adalah dari tingkat kesalihannya. Ya, kalau dia salih ya, maka akan mengalir kepada orang tua tersebut. Ya. Makanya kita meminta wazurriyatina ini agar menjadi ya penyambung ya pahala kita, ya. Menyambung pahala-pahala kita, ya, menyambung kebaikan-kebaikan kita. Sampai-sampai dikatakan ya orang tua akan memperoleh pahala dari amal kebajikan yang dilakukan oleh anaknya yang soleh. Jadi udah pasti ya kalau anaknya itu akan melakukan kebaikan itu pasti ngalir ke orang tuanya. Ya. Ada sawab ya, ada pahala ya yang akan datang kepada anaknya yang soleh itu kepada orang tua. Ada transfer kebaikan ya, ada transfer pahala ya dari anak yang soleh itu kepada orang tuanya. Nah, ini kata Imam Ibnu Malaki ya. Baik kata beliau nih, pernyataan yang unik ya, bisa kita perhatikan atau renungkan. Baik sang anak mendoakan orang tuanya ataupun tidak. Jadi meskipun ternyata si anak itu tidak mendoakan secara spesifik dalam melakukan ketaatannya, ya itu tetap ngalir ya pahalanya. Misalkan sang anak ini ngapalin Quran ya, tapi ngapalin Qurannya itu ya dia nggak berdoa untuk Allah, ya Allah semoga pahala ini nyampe ke orang tua meskipun
berdoa atau nggak berdoa itu sampai kata Ibnu Malaki ya, itu sampai kepada orang tuanya langsung. Ya, transferan kebaikannya itu, transferan pahalanya itu langsung ngalir ya kepada orang tua, ya, kepada orang tuanya. Baik tadi mendoakan, si anak ini mendoakan atau nggak mendoakan ya. Kadang-kadang kan dalam beramal ya ada momen kita ingat ya kepada orang tua kemudian mendoakan ya. Ya Allah, setelah melakukan amal misalkan kita tilawah, ya Allah saya ingin ya tilawah ini pahalanya diberikan kepada orang tua. Ya Allah, alirkanlah kepada orang tua. Ada momen-momen kan yang nggak setiap momen kita bisa mendoakan hal seperti itu gitu ya. Tapi yakinilah ketika tidak mendoakan pun itu tetap ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini berkah dari anak-anak yang saleh. Itu orang tuanya itu tetap dapat. Orang tuanya tetap dapat pahala ya dari anak-anak yang saleh ini. Ya, maka kita berdoa agar anak-anak kita ini menjadi penyambung tadi ya amal soleh kita. Jadi hakikatnya seorang yang meninggal itu ya, idza mata ibnu Adam ya, in qata'at amaluh illa min salasin. Ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Ya, salah satunya itu adalah anak yang saleh. Jadi anak yang soleh ini meskipun orang tuanya meninggal, ya orang tuanya nggak dalam artian ya di dunianya sudah terputus gitu, usianya, fisiknya nggak ada, tapi amalnya itu diteruskan oleh anak-anaknya. Amalnya itu diteruskan oleh anak-anaknya ya. Nanti anaknya punya cucu lagi misalkan, anaknya punya cucu lagi, cucunya soleh juga gitu ya. Cucunya nanti punya anak lagi ya, soleh lagi, terus aja mengalir. Tapi kita meminta di dalam doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya, dari keturunan-keturunan kami, ya, maka komentar ulama berkaitan dengan ya ayat ini ya. Ibnu Abbas mengatakan ya bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah ya. Jadi tentunya seorang mukmin ya menginginkan memiliki keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga siapapun ya manusia itu cenderung kalau melihat ya anak-anaknya, keluarganya taat kepada Allah, hati mereka menjadi sejuk ya. Hati mereka itu menjadi tentram ya, melihat keturunannya dalam keadaan demikian ya, tenangnya ya, sejuknya itu dirasakan di dunia maupun di akhirat ya. Sudah merasakan ketenangan di dunia, di dunianya aja udah tenang gitu ya, ya orang tua yang melihat keluarganya ya, ya dalam nuansa ketaatan itu tenang, matanya itu sejuk ya. Kita lihat anak kita lagi baca Quran ya, kita lihat anggota keluarga kita sholatnya bagus, itu akan menjadi ketenangan ya. Bahkan mereka itu sudah merasakan surga sebelum surga ya. Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin fil. Itu di surat Qaf ya. Di surat Qaf Allah berfirman ya, orang yang beriman itu akan didekatkan surganya. Bahkan mereka ya, sudah bisa merasakan nuansa surga itu sejak di dunia ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga itu didekatkan oleh mereka ya, surga itu didekatkan kepada mereka ya, ghairu ba'id, enggak jauh-jauh ya, surganya itu sudah terasa ya di dalam rumahnya, di dalam kehidupannya, sehingga baiti jannati ya, rumahku adalah surgaku. Jadi di dunia aja udah sejuk ya ketika melihat ketaatan. Begitupun sebaliknya ya, ketika melihat anggota keluarga kita
ya tidak melakukan ketaatan itu kan tentu rasanya ya nggak sejuk, ya nggak nyaman, ya nggak tahan gitu ya. Itulah fitrah dari manusia ya. Ini dari Jami'ul Bayan At-Ta'wil Ayil Quran, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir dari Imam At-Tabari. Kemudian di tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir ya, Ikrimah mengatakan komentar terhadap doa Rabbana hablana min azwajina ini adalah mereka tidak bermaksud agar memperoleh keturunan yang berparas cantik atau tampan. Jadi mereka itu kalau punya anak bukan good looking aja gitu ya yang dimintanya. Obsesi terbesar mereka memiliki anak itu adalah ingin memiliki keturunan yang taat. Jadi mana hari-hari ini ya banyak ya kita tersilaukan gitu ya. Ya, kita kadang-kadang lupa ya akan esensi bahwa anak itu yang penting taatnya itu tadi ya. Hari ini yang dilihatnya good looking atau enggak ya, cantik atau ganteng gitu ya. Padahal kata Ikrimah ya, mereka ketika berdoa dengan doa ini yang paling menjadi obsesi terbesar bagi mereka itu adalah punya keturunan yang taat ya. Jadi jangan melihatnya dari sisi zahiriyah saja. Jangan melihat dari sisi yang luar saja atau cangkang saja ya. Bagaimana yang Allah ungkapkan dalam Quran surat Fatir. Ya, orang-orang kafir itu hanya ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu melihatnya itu yang zahir-zahir saja ya. Yang terlihat-terlihat saja ya. Tadi yang good looking atau enggak gitu ya. Kaya atau miskin dan seterusnya ya. Padahal ya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nggak bisa melihat sisi-sisi kebaikan. Maka jangan sampai wa iyauzubillah ya, kita hanya tadi ya menjadi golongan yang terpaku kepada cangkang saja ya, kepada cangkang lupa esensi sebenarnya. Ya, esensi yang inti dari memiliki keturunan itu adalah agar keturunan kita menjadi keturunan yang taat ya. Jangan sampai tadi obsesi terbesarnya punya keturunan hanya misalkan ingin meneruskan kekayaan gitu ya, mewarisi kekayaan saya, ya mewarisi harta jabatan saya, gitu tahta saya itu bukan seperti itu kata Ikrimah ya. Yang diinginkan dari ayat ini adalah kita bisa memiliki keturunan yang menyambung ketaatan kita kepada Allah. Ya, kemudian Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang makna ayat ini. Ya. Ia menjawab, makna ayat ini apabila Allah memperlihatkan kepada seorang hamba yang muslim perihal ketaatan istri, saudara, dan kerabatnya kepada Allah, demi Allah, kata Hasan Al-Basri. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan hati seorang muslim daripada ia melihat anak, cucunya, saudaranya, kerabatnya yang taat kepada Allah. Ini komentar Imam Hasan Al-Basri ya. Tidak ada yang lebih menyejukkan mata ketika melihat orang-orang di sekitaran kita, keluarga kita itu ya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mulai hari ini harus diinstal ya keyakinan bahwa kebahagiaan kita itu manakala ya kita melihat keluarga kita berada dalam ketaatan. Jadi jangan sampai ya bahagiaan kita itu diukur dari hal-hal yang sifatnya duniawi ya, tetapi ketika keturunan kita, istri kita, suami kita ya, anak-anak kita dalam ketaatan, itulah kesejukan yang luar biasa ya, yang tidak semua orang barangkali diberikan kenikmatan bisa taat dalam beribadah. Ya. Selanjutnya makna qurrata a'yun ya, qurrata a'yun. Ya. Ada sedikit pertanyaan ya. Apa hubungan antara keluarga yang qurrata a'yun dengan sebuah harapan besar untuk menjadi
seorang pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi ada korelasi antara qurrata a'yun ya dan lil muttaqina imama. Jadi ternyata erat kaitannya bahwa tidak akan lahir laki-laki hebat ya, anak-anak yang hebat yang menjadi pemimpin kecuali di sisinya terdapat istri yang qurrata a'yun. Jadi nggak akan timbul pemimpin bagi role model bagi orang beriman, sosok figur yang ditiru ya bagi orang-orang beriman kecuali itu lahir dari istri yang qurrata a'yun, suami yang qurrata a'yun, pasangan yang qurrata a'yun ya. Tidak pula kita akan mampu membentuk anak menjadi pahlawan hingga anak kita mendapat keluarga yang qurrata a'yun. Jadi ini harus diupayakan ya, kita berdoa dengan doa ini, Allah jadikanlah keluarga saya ini menjadi keluarga yang qurrata a'yun ya, keluarga yang menyejukkan mata kami ya. Minta qurrata a'yun ya, dijadikan keluarga istri anak-anak menjadi qurrata a'yun. Selain itu juga minta juga agar waj'alna lil muttaqina imama ya, jadikanlah keluarga kami ini bagi orang-orang yang beriman itu sebagai role model ya, pemimpin ya, contoh teladan gitu ya. Kan seneng ya kalau misalkan disebutkan tuh lihat keluarga itu Masya Allah ya, keluarganya saleh ya, keluarganya taat ya. Tentu itu bukan mengharapkan pujian dari manusia ya, tapi kita ingin berusaha ya agar sosok keluarga kita ini ya, sosok panutan, menjadi sosok panutan ya, menjadi contoh sebagaimana keluarganya Imran ya yang diabadikan dalam surat Ali Imran ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh ya, wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim, wa ala Imran alal alamin, dan keluarganya Imran ya. Itu jadi lil muttaqina imama ya, keluarganya Imran. Atau juga keluarganya Luqmanul Hakim ya. Dalam surat Luqman disebutkan juga wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, dan seterusnya ya. Sosok Luqman dan keluarganya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, maka ada satu hadis ya dari riwayat Bukhari, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjirul anharul jannah. Jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya, kalau minta surga itu kata Allah, ya kata Rasul, jangan minta yang cuman surga yang level biasa ya. Nah, kan kita cuman minta ya Allah nggak apa-apa deh, ya, masuk level surga yang paling bawah juga. Ya, yang paling bawah juga udah surga, lumayan lah ya gitu ya. Maka mintanya itu harus minta dengan level yang paling tinggi ya. Mintalah surga dengan surga yang levelnya paling tinggi kata Rasulullah, meskipun kita tahu barangkali amalan kita belum maksimal gitu ya. Meskipun kita juga tahu ya, kita juga amalan-amalannya masih banyak kurangnya. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu minta, mintanya jangan nanggung. Mintalah permintaan yang tinggi ya kepada Allah itu. Nah, selevel minta surga aja disuruhnya minta surga Firdaus ya. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi ya. Di atasnya ada arasnya Allah, dari dirinya ya. Darinya mengalir sungai surga ya. Selevel minta surga aja harus minta surga yang tinggi, apalagi ya tadi dalam keluarga kita ya. Dalam membangun keluarga pun sama ya, obsesi terbesar kita ya, impian terbesar kita, doa-doa kita itu adalah agar keluarga kita dijadikan lil muttaqina imama, keluarga yang bagi orang-orang beriman itu menjadi pemimpin ya,
menjadi sumber inspirasi ya bagi keluarga muslim yang lain ya. Para kalangan solihin di umat ini pun memberikan teladan ya. Jadi kalau kita melihat generasi awal ya, mereka itu ya memberikan teladan ya. Jadi mereka itu nggak hanya puas menjadi makmum, nggak puas gitu ya orang-orang salih, sahabat-sahabat gitu ya. Mereka berlomba-lomba keluarganya itu menjadi keluarga yang salih ya. Bukan hanya menjadi pengikut saja, bukan hanya menjadi follower ya, tapi menjadi influencernya ya, menjadi orang yang mempengaruhi orang lain gitu ya. Sebagaimana misalkan contohnya teladan di keluarganya Umar bin Khattab ya. Ada satu kisah di mana ketika Umar bin Khattab ya sedang berpatroli bersama anaknya ngedengar ya ada percakapan antara ibu dan anaknya ya, ibu dan anak perempuannya ya, penjual susu yang ingin mencampur air ya, antara susunya dicampur dengan air supaya banyak ya, supaya untung ya. Tapi anaknya itu bilang, ya, wahai ibu, tidakkah takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kalau Umar ngelihat kayak gimana? Ya, kata ibunya, ya Umar nggak lihat kok gitu ya. Tapi kata anaknya, bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau Umar nggak lihat, sesungguhnya Robnya Umar ya Allah itu melihat ya, Tuhannya Umar melihat ya. Mendengar perkataan ini, akhirnya Umar bin Khattab langsung menikahkannya anaknya ya kepada perempuan penjual susu tadi ya. Padahal ya notabene Umar adalah presiden pada saat itu ya, khalifah. Ya, tetapi menikahkan anaknya dengan penjual susu ya. Ya ini kan nggak bisa menjadi apa ya? Kalau di kita mungkin gengsinya tinggi ya. Tapi karena tadi yang dilihat adalah keimanan seseorang, jadilah panutan ya. Keluarganya Umar menjadi panutan ya. Contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita berdoa agar kita ini menjadi keluarga yang ingin selalu terdepan dalam kebaikan. Jadi, pengennya jadi nomor pertama ya, yang bersegera dalam kebaikan. Bukan maksud untuk merengkuh kesombongan ya. Bukan niatnya sombong ya, tapi justru untuk meraup kemuliaan yang begitu besar ketika menjadi role model bagi lainnya ya, bagi orang lain ya. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis ya, ketika kita ya menunjukkan kepada seseorang kebaikan, orang tersebut mengikuti kita, maka itu menjadi pahala bagi diri kita. Semakin banyak orang yang terinspirasi dengan diri kita, itu tentunya menjadi pahala kebaikan bagi diri kita. Ya. Jadi bercita-citalah menjadi keluarga yang lil muttaqina imama. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga kita bisa sama-sama ya membentuk keluarga yang qurrata a'yun dan bisa menjadi keluarga yang lil muttaqina imama ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya, doa ini ya, dan bukan hanya didoakan saja, bukan hanya dibaca saja doa ini, tetapi doa ini tadi sebagaimana penuturan Imam As-Sa'di, doa ini harus kita iringi dengan ikhtiar ya, untuk mendidik, membimbing, menasihati anggota keluarga kita dan berusaha untuk mewujudkan doa ini supaya terkabul di sisinya Allah Subhanahu wa taala ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya bagi ibu, bagi istri ya, bagi suami, bagi ayah perbanyak membaca doa ini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.